itu marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Baik, acara ngilmu bareng merupakan acara bulanan yang diselenggarakan oleh HMP PTI yang akan membahas hal-hal penting tapi tidak pernah dibahas di kuliah. Wah, gimana itu? Contohnya ya materi kali ini tentang version control. Itu sepertinya jarang banget dibahas di perkuliahan, tapi itu merupakan salah satu hal dasar kalau kalian nanti bekerja sebagai programmer. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang itu bersama dengan Mas Khalifah. Ini sudah direkod ya, terima kasih panitianya. Oke, mari kita buka acara ngilmu bareng pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya serahkan ke Mas Khalifah, saya perkenalkan dulu. Mas Khalifah ini merupakan mahasiswa, alumni PTI angkatan 2016. Lulusnya tahun 2020. Merupakan lulusan tercepat ya. Ya, tercepat. Kalau nggak salah cuma 2 orang ya dulu itu ya sama Yustika ya. Lulusan tercepat termasuk mahasiswa favorit para dosen. Kalau mau jadi favorit itu biasanya yang berprestasi dan yang lulusnya cepat. Nah, itu biasanya favorit. Oh ya, terus ini kalau kuliah itu Mas Khalifah mesti duduknya di paling depan. Saya masih ingat itu. Yang lain itu kalau cowok-cowok pasti duduknya masuk kelas itu langsung ambil belakang. Kalau Mas Khalifah itu duduk paling depan, depan meja dosen. Oke, saya ceritakan saya ceritakan sedikit tentang riwayat pekerjaannya. Dulu pernah bekerja di mana sih? Ya, pernah bekerja sebagai software dan web developer di Pondok Programmer tahun 2014 sampai 2016. Berarti ini belum kuliah ya malah ya. Terus lanjut tahun 2016 itu sempat di gulalives.com. Terus pertengahan 2016 sampai 2017 itu bekerja di salah satu perusahaan Australia namanya Pursuit. Setelah itu dari akhir 2017 itu bekerja di Neurabot sampai sekarang ya. Betul ya Mas Khalifah ya? Oke, Pak. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Baik, untuk menyingkat waktu, setelah ini saya serahkan ke Mas Khalifah. Waktunya masih panjang ya, kita sampai 2:30, masih ada 1 jam. Jadi nanti kalau sebelum 2:30 materinya udah selesai, berarti kita ada diskusi. Teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat, bisa juga nanti bertanya secara langsung. Kemudian untuk sertifikat seperti biasa itu nanti linknya akan di-chat oleh panitia di akhir acara ya. Jadi jangan pergi dulu, jangan log dulu sebelum acara ini selesai. Terima kasih. Itu dari saya serahkan ke Mas Khalifah. Monggo. Suara saya udah masuk ya, Pak ya? Ya, sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf nih lagi di luar, jadi mungkin nanti ada suara-suara yang tidak diinginkan. Oke. Besar screen dulu. Ngapain kalau mau gitu? Kan di luar, Pol. Mau mute. Oke, udah kelihatan ya layar saya ini? Ya, jelas. Oke, sebelumnya tadi udah sedikit dikenalkan oleh Pak Arif. Oke. Tersebut Pak Arif. Saya perkenalkan lagi mungkin ya. Hari ini mau bahas tentang PCS itu. Nama saya Muhammad Khalifah. Seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, saya angkatan 2016 dan lulus 2020. Okay. Kemudian untuk kesibukan untuk saat ini kan fokusnya di Neurobot sebagai front end engineer. Kemudian juga ini ngurus bisnis di rumah sama istri. Bisnisnya ini di fashion, di hijab gitu. Terus kemudian untuk pengalaman pekerjaan gitu ya. Sebenarnya itu dari awal kuliah dulu. Bahkan belum masuk kuliah, saya udah freelance gitu di Upwork namanya, kalau nanti teman-teman mau coba lihat atau nyoba ngebit di sana, proyek-proyek di sana di Upwork beberapa kali. Nah, alhamdulillah dari situ saya dapat ini ya, dapat $1.000 pertama saya dari situ. Kemudian yang tadi disebutkan Pak Arif tadi, Pursuit itu dari Australia, kemudian beberapa kali juga yang terakhir itu dari Italia, CS Investment lah, semacam investment, saya nggak lupa namanya. Itu terakhir. Kemudian sampai saat ini fokusnya di Neurobot gitu. Neurobot ini kantornya di Jogja. Jadi teman-teman kalau lagi main ke Jogja bisa mampir gitu lah, mampir ke kantor. Terus apa lagi nih ya? Anak. Perkenalannya. Sudah punya berapa anak? Alhamdulillah anak 1. Okay. Oh, alhamdulillah. Udah masuk 4 bulan ini. Cukup ya perkenalannya mungkin ya. Okay. Oh ya, mungkin ini ada satu cerita yang tadi disampaikan Pak Arif. Saya duduknya paling depan itu kenapa? Sebenarnya ini salah satunya itu sering kalau pas kuliah itu saya ngantuk gitu ya. Ngantuk karena malam tuh sering, karena ini ya freelance ya. Biar mensiasati nggak ngantuk itu saya coba depan. Walaupun kadang tetap tidur tuh. Duduk di depan sendiri tidur gitu. Seringnya tuh di kelasnya Pak Ahmad itu sering. Karena kan ini beda jam itu dari klien kan ya, dari Eropa tuh pas pulang kuliah tuh malam ya. Kalau di sini malam, di sana tuh udah mulai pagi gitu. Kan sering
kadang diajak diskusi gitu. Jadi mau nggak mau malam harus tetap standby. Dan akhirnya kalau kuliah itu sering ngantuk. Jadi seperti yang dibilang Pak Arif tadi ya, cari duduk di depan itu biar suaranya jelas nggak ngantuk gitu. Gitu terus nanti sesi sedikit sharing tentang VCS ini. Memang mungkin di perkuliahan jarang dibahas gitu, tapi untuk saat ini dimanapun itu bakalan kalau teman-teman nanti fokus kerja di software ya, pengembangan software itu bakalan kompetensi minim harus menguasai ini karena tools ini bakalan memudahkan kita sebagai developer untuk memanage versi maupun source code kita nanti gitu. Kemudian juga ini bakalan memudahkan di fase deployment gitu. Nanti pengembangan deployment ke server itu misalnya itu bakalan memudahkan sekali. Kemudian dari alur kerja pun juga misal kita kerjanya sebagai tim itu akan sangat memudahkan gitu. Contohnya di saat ini kan saya sendiri contoh tim itu nggak ada yang satu kota. Jadi ke kantor pun kan jarang, kebanyakan remote. Jadi cuman jarak jauh ya dari rumah masing-masing. Nah itu terus ini sangat membantu. Selain kalau meeting tuh pakai Zoom kayak gini, Zoom ataupun aplikasi yang lain. Nah untuk memanage code itu untuk masalah kolaborasi itu tetap kita butuhkan VCS. Terus langsung ke materi mungkin ya, nanti pertanyaan di akhir. Langsung saja saya mulai mungkin tentang version control system. Mungkin teman-teman di sini udah kalau yang udah pernah pakai mungkin udah paham gitu. Kalau yang belum ini pas denger VCS atau ini bakalan seringkali ketemu yang namanya Git sama GitHub. Mungkin agak bingung ya keduanya itu bedanya apa gitu. Bedanya apa? Terus gimana makanya? Itu mungkin di awal bingung. Nah, di sini sebenarnya Git sama GitHub ini sesuatu yang berbeda. Jadi bisa kita gunakan salah satu, bisa terpisah gitu ya. Kita gunakan salah satunya ataupun kita gunakan secara dua-duanya lah gitu. Nanti kita bahas lebih dalam. Gitu. Jadi perbedaannya apa? Git itu apa? Kemudian dua-duanya itu sebenarnya merupakan VCS ya tadi kita bilang, atau version control system. Untuk VCS sendiri secara definisi kalau banyak sumber yang mungkin punya definisi sendiri. Jadi intinya adalah versi control system disebut juga revision control system atau source code management. Nah, ini digunakan untuk mengelola perubahan
dari sebuah dokumen, program komputer, website, atau kumpulan informasi yang lain. Itu definisi dari VCS sendiri. Kemudian problem atau masalah yang saya bilang tadi di awal sudah saya singgung sedikit. Kalau kita nggak pakai VCS itu gimana gitu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya file ya, contohnya ini deskripsi gitu. Punya file, kalau nanti bakalan apa ya? Istilahnya kalian ngambil skripsi, ngerjain skripsi itu punya satu file skripsi ini. Nah, ketika ngerjain itu bakalan apa istilahnya, kalau konsultasi itu kan ya, itu bakalan ada revisi kan ya, ada revisi, ada perbaikan, ada tambahan, ada yang dikurangi gitu. Nah, seringnya tuh kayak gini. Jadi setelah konsultasi itu ada revisi di bagian ini, kita bikin file baru, bikin file baru lagi, yang tambahan. Nah, itu sangat menyusahkan kita untuk memanage versinya. Jadi kemarin ngedit yang mana itu nggak keinget, mungkin kemarin ngedit yang mana, ngedit apa, kemudian jadi filenya juga jadi banyak kayak gitu. Nah, kemudian seperti itu lagi, tambah banyak lagi gitu. Nah, kalau kita pakai VCS itu nggak kayak gitu, jadi nggak perlu banyak file, kita udah cukup satu file aja bisa. Satu file saja cukup begitu istilahnya. Oke. Baik, masuk ke VCS, pembahasan VCS mungkin apa istilahnya di problem lain ya, mungkin maaf, di problem lain ini enaknya tak aja ya, maaf, full screen aja kayaknya. Nah, kalau di ini, di problem yang lain mungkin ya, tadi kan satu file sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin ada tugas gitu ya, tugas kelompok atau kolaborasi. Nah, masing-masing dari anggota kelompok itu kita punya tugas sendiri-sendiri gitu. Contohnya ada tugas pemrograman web gitu. Jadi dibagi tugas, ada yang bikin tampilan, ada yang bikin apa istilahnya logiknya, ada yang bikin database-nya. Nah, itu masing-masing kelompok itu bakalan punya ini ya, punya file sendiri-sendiri gitu. Nah, itu bakalan susah kalau kita nggak pakai VCS ini. Kalau gabungin mungkin nanti di satu file atau di line berapa itu bakalan sama, dan itu bakalan konflik, dan nggak tahu nanti pas digabungin juga susah. Kita nambahin di file apa, kayak gitu bakalan tambah pusing kayak gitu. Nah, itu namanya kolaborasi, fitur kolaborasi mungkin ya kita bisa gunakan VCS ini. Nah, kemudian kita juga ini pernah nemuin itu, pernah pakai mungkin ada Google Drive sama Dropbox gitu. Nah, sebenarnya di situ ada ini juga ya, ada filenya juga. Misalnya kita bisa lihat di story juga di situ.
Nah, tapi ini khusus file aja. Tapi untuk kebutuhan source code, nanti kalau kalian bikin program kayak gitu, itu bakal nggak bisa pakai ini gitu. Jadi tetap butuh VCS gitu. Nah, itu tadi mungkin sekilas tentang VCS. Jadi secara definisi dan mungkin fungsi yang bisa kita gunakan itu adalah saya rangkum gitu. Pertama, VCS itu tadi atau version control system itu sebuah sistem yang menyimpan rekaman atau snapshot. Jadi perubahan-perubahan tadi, contohnya di skripsi tadi ya. Jadi kita ada perubahan itu disimpan kayak gitu. Jadi kita tahu rekaman dari perubahan ini disebut snapshot gitu dari source code-nya gitu. Kemudian untuk memudahkan kita untuk bekerja dengan berkolaborasi dengan baik gitu. Jadi ini sangat mendukung, sangat memudahkan kita menggunakan VCS ini. Kalau kita nanti kerjanya tim gitu, di banyak orang mengerjakan dalam satu workspace mungkin ya. Kalau di desain, kalau di sini berarti kalau nanti disebut satu folder gitu. Kalau di program itu kan banyak source code-nya dalam satu folder itu atau satu directory. Itu terdiri dari beberapa file gitu. Nah, kita kerjanya bareng di situ. Kemudian dengan VCS itu juga kalau kita kerja tim, jadi kita tahu siapa yang melakukan perubahan, kemudian bagaimana, kapan perubahan itu dilakukan itu bakalan ketahuan gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya dengan VCS ini kita memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan sebelum perubahan gitu. Jadi kalau kita ngerjain fitur apa gitu, oh ternyata ini nggak sesuai, kita bisa kembali ke versi sebelumnya gitu. Nah, perubahan ini dinampakkan check out gitu. Bisa kembali ke kondisi sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita melakukan perubahan itu kayak gitu. Nah, kemudian VCS ini sebenarnya ada beberapa yang bisa dipakai ya, beberapa jenis nih, beberapa aplikasi gitu. Nah, yang umumnya atau mungkin yang sering digunakan, banyak digunakan itu ya pertama Git itu sendiri. Kemudian ada Subversion atau SVN, kemudian ada Mercurial, ada CVS. Nah, ini beberapa contoh VCS atau version control system yang bisa digunakan. Tapi kebanyakan atau mungkin yang populer lah gitu ya, itu yang dipakai itu Git. Gitu. Oke, kita masuk ke Git. Nah, Git itu sebenarnya ada sebuah VCS ya, VCS terdistribusi untuk mengelola perubahan file di dalam folder gitu. Termasuk VCS itu sendiri. Kemudian Git sendiri merupakan sebuah software, kalau gampangnya sebuah software untuk mengelola perubahan file di dalam folder kita gitu. Nah, kalau di Git itu folder atau directory itu
disebutnya repository atau repo. Gitu. Jadi beda antara folder. Kemudian kalau kita udah pakai Git, namanya tuh jadi repository atau repo. Nah itu tadi tentang perubahan tadi ya, riwayat dari perubahan file yang kita simpan menggunakan Git itu disebut commit gitu. Namanya commit. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan itu kita harus melakukan commit gitu. Misal bikin halaman ini, halaman login, halaman register. Nah itu satu perubahan yang kita lakukan itu kita tandai dengan commit. Gitu. Jadi nggak cukup dengan save Ctrl S saja file itu disimpan. Kalau pakai Git itu harus commit, di save kemudian di commit. Nah itu riwayat perubahan itu bakalan kesimpan pakai Git-nya itu. Kalau tanpa Git tadi, ya kita contoh di depan tadi kan, kalau kita ada perubahan itu bakalan manage yang paling gampang itu kan bikin file-file banyak kayak gitu, banyak file. Nah kalau pakai Git cukup satu file aja. Nah tapi di situ perubahan itu kita simpannya menjadi sebuah commit gitu. Jadi sebuah commit. Nah di titik-titik ini visualisasi dari commit itu sendiri. Nanti di GitHub itu ada, kita bisa lihat perubahan itu berapa kali, ada visualisasinya gitu. Nah setiap commit itu ada informasi yang bisa kita simpan gitu ya, atau pesan dari perubahan itu. Misal kalau di file skripsi itu tadi, pertama kita commit kerjain pertama nih, ini bikin latar belakang, kemudian kita ngerjain bab 1, kita simpen, kita commit, kemudian besok lagi kita ngerjain bab 2, kita commit, dan seterusnya kayak gitu. Nah ini contohnya kalau kita punya satu direktori project kita. Nah kalau kita udah pakai Git itu namanya repo, repository. Nah di repository itu kalau tadi kan di file ya. Nah kalau udah di repo itu nanti manage-nya itu satu repo. Jadi beberapa file, banyak file itu bisa tersimpan gitu ya, bisa tersimpan commit-nya atau historinya. Jadi file mana yang diedit, baris mana itu ketahuan kayak gitu. Nah, misal contohnya kita bikin project itu, pertama kita commit, kita inisiasi project, namanya apa, informasinya mungkin. Kemudian pertama kita bikin view untuk register, login, dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini namanya commit tadi. Kalau di satu file tadi juga ada riwayat perubahan. Di sini yang di-handle itu satu repo gitu. Jadi di satu folder atau repo itu ada beberapa file. Nah, di dalam commit tadi seperti saya bilang tadi ada informasi. Kita bisa lihat informasi di detail di commit-nya itu. Nah, itu ada beberapa informasi, nanti bisa dilihat kalau udah pakai nanti. Ada namanya log atau historinya itu
kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada commit kemudian diikuti dengan random karakter mungkin ya. Random string atau karakter. Nah, ini kayak ID lah fungsinya, atau kayak ID. Kemudian author ini, nah siapa yang bikin perubahan itu, yang edit itu siapa, ada waktunya, dan juga ada pesannya, itu membuat view dan register itu contohnya. Kayak gitu. Jadi ada setiap perubahan itu ada, bisa kita kasih message. Nah, kalau divisualisasikan itu jadi kayak gini. Nah, titik-titik itu yang merupakan commit tadi ya. Commit yang kita bikin tadi. Nah, kemudian dari commit itu sebenarnya ini kita bisa lakukan percabangan kalau di Git ini. Jadi misal di tim kita itu kita bagi kerjaannya. Kamu ngerjain register, kamu ngerjain login, dan ngerjain back end-nya ada ya, kayak gitu. Nah, itu bisa dikasih cabang kayak gitu. Nah, kalau nanti udah naik ke production itu, ini sangat penting. Jadi kita harus punya satu versi yang stable, yang itu nggak boleh ada bug ataupun nggak boleh ada error sama sekali. Nah, itu SOP-nya biasanya. Kalau di perusahaan itu punya SOP sendiri-sendiri. Itu yang paling sering itu bikin cabang. Dari beberapa commit itu kita bikin cabang sendiri. Gitu. Cabang kalau di sini namanya branch. Gitu. Jadi ada beberapa istilah mungkin nanti yang perlu perlu dihafal sih. Kalau nanti udah sering pakai itu bakalan keinget sendiri. Nah, dari branch itu nanti bisa kita gabungkan menjadi beberapa modul yang udah dikerjakan dari tim itu tadi, bisa digabungkan di satu branch namanya. Nah, penggabungan branch itu namanya merge gitu kalau di sini. Nah, ini contohnya visualisasi yang tadi. Misal si A ini ngerjain upload, si B ngerjain register. Nah, kita punya versi master ini yang final itu. Jadi sebelum di deploy itu harus dipastikan nggak ada bug sama sekali ataupun error. Jadi bisa langsung di deploy gitu. Jadi kalau udah naik ke production itu sangat beresiko kalau apa istilahnya ada error gitu. Apalagi udah dipakai banyak orang. Jadi dipastikan dulu. Nah, fitur branching ini sangat membantu kalau di VCS itu. Nah, ini masalahnya tadi kalau cuman satu branch bakalan manage-nya susah gitu. Satu orang yang lain mau ngerjain ternyata ketemu error, yang lain bingung gitu. Nah, kalau punya branch sendiri-sendiri itu tadi bisa jalan bareng-bareng kayak gitu. Nah, dari beberapa branch tadi yang tak bilang tadi, itu bisa digabungkan, itu namanya merging kayak gitu. Jadi mulai dari si commit beberapa gitu, dia bikin branch si A, si B, kemudian digabungkan. Jadi versinya nanti otomatis udah dihandle sama VCS tadi. Nah, jadi kamu ngedit di file berapa, di file apa, baris berapa itu udah langsung digabung gitu. Walaupun nanti ada beberapa orang yang ini ya, yang
ngedit di tempat yang sama, di baris yang sama itu bakalan ketahuan gitu. Kalau nggak pakai kan tinggal di replace saja kan nggak tahu kita apa yang udah kita kerjain tadi di baris mana kan kitanya sendiri lupa dan teman kita mungkin juga nggak tahu gitu. Itu merging. Nah, itu tadi operasi digit tadi bisa kita lakukan di komputer kita kayak gitu, di lokal. Jadi asalkan kita punya install Git tadi, udah install Git tadi, kita udah bisa lakuin itu tadi, commit, branching dan merging tadi kayak gitu. Nah, syaratnya kita harus install Git dulu gitu, di komputer kita. Kemudian kita masuk ke GitHub gitu. Nah, GitHub ini sebuah website ya sebenarnya, sebuah website yang bisa kita bilang itu cloud ya, istilahnya cloud buat nyimpan source code kita kayak gitu. Itu alamatnya di github.com. Ini jadi bedain nanti perbedaannya sama Git itu sendiri. GitHub sendiri adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project kita atau repo Git kita tadi. Nah, kita bisa lakuin yang kita lakuin tadi ya di awal yang saya jelaskan tadi itu pakai Git sendiri, Git aja itu bisa asalkan kita lakuinnya di cloud gitu. Jadi harus online. Kita bikin file di situ, bikin repo, kita edit, kita simpan, kita commit itu kalau di GitHub itu udah bisa kayak gitu. Kemudian kalau mungkin di dunia profesional kayak gitu ya, kita bisa pakai keduanya. Ini sangat membantu kayak gitu. Jadi sangat perlu mungkin ya kita pakai Git, kemudian source code-nya itu atau repo-nya itu kita taruh di GitHub. Nah, kita bisa lakuin itu. Jadi kita ngerjainnya di lokal gitu, misalnya di komputer kita. Kemudian nanti perubahannya itu perubahannya itu bakal kesimpan di GitHub-nya. Atau filenya emang kita taruh di GitHub itu sendiri. Gitu. Jadi kita kerjanya di laptop, kemudian filenya kita taruh di GitHub. Nah, proses nyimpennya kita kalau ini upload lah istilahnya, gampangnya upload itu di sini dinamakan push gitu. Kemudian proses ngambil perubahan itu namanya pull. Nah, yang kita ambil itu tadi commit tadi. Jadi kita tahu perubahannya kayak gitu. Jadi proses sinkronisasi lah itu, kalau gampangannya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kita di lokal pakai Git, di project-nya kita yang taruh di GitHub itu bisa kita sinkronkan. Nah, itu syaratnya repo kita yang ada di GitHub itu kita jadikan remote itu. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu repo kita yang di GitHub, kemudian kita clone ke
ke komputer kita kayak gitu. Nah, ini bisa sebaliknya juga sih. Jadi udah kita sebelum kita inisialisasi Git di project kita itu, kita baru bikin reponya di GitHub-nya. Nah, baru nanti kita hubungkan pakai remote itu. Jadi kita hubungkan remote repo kita yang di lokal itu sama repo yang di GitHub begitu. Nah, itu baru bisa kita gunakan bareng-bareng gitu. Nah, kalau apa istilahnya? Ini apa? Sangat menguntungkan, mungkin ya sangat membantu kalau di kita tadi kerjanya tim itu. Jadi reponya kita, repo remote itu kita taruh di GitHub. Nah, kemudian masing-masing dari kita itu nge-clone, istilahnya nge-clone atau remote reponya kita yang di GitHub, kita taruh di komputer masing-masing. Nah, kemudian setiap kita melakukan perubahan itu, kita lakukan commit, kemudian kita push ke GitHub-nya itu, kayak gitu. Jadi tetap dalam satu repo kayak gitu. Jadi beberapa orang, dalam satu tim itu ngerjain di satu repository, di repository project kita. Kayak gitu. Nah, kemudian layanan selain GitHub itu ada banyak sebenarnya juga. Nah, di antaranya itu ada Bitbucket, ada juga GitLab. Nah, ini sama ya. Jadi layanan cloud untuk menyimpan source code kita kayak gitu. Nah, kemudian lain seperti yang saya sampaikan tadi, bakalan mudahkan kita nih. Untuk saat ini udah banyak ini ya terkait proses deployment itu udah dibikin otomatis, jadi tinggal setting dari GitHub-nya, kemudian di server itu ngelisten ke salah satu branch itu udah otomatis ke deploy kayak gitu. Itu kemudahan yang bisa kita dapatkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang VCS ya, version control system. Ini tadi, jadi dari konsepnya ya, konsep dan definisi gitu. Nanti mungkin kalau masih ada waktu bisa kita demokan. Ini tadi untuk definisi VCS tadi atau version control system itu, pertama kita rangkum dari istilahnya pengertiannya itu sistem yang menyimpan dan mengelola rekaman perubahan dari source code kita. Nah, kemudian Git itu sendiri salah satu software yang bisa melakukan VCS. Jadi Git itu aplikasinya yang bisa melakukan version control system. Kemudian GitHub itu tadi merupakan website atau layanan yang untuk mengelola project Git atau repo kita yang kita inisialisasi dengan Git tadi. Gitu. Kemudian ada istilah-istilah ya, mungkin nanti kalau kalian udah pakai itu bakalan sering menemui dan ya mungkin harus dihafal. Kalau yang pertama itu repo, itu kalau udah kita pakai Git itu, repo itu namanya
atau folder project kita gitu. Jadi bukan folder lagi tapi namanya repo. Kemudian commit. Commit itu adalah rekaman atau snapshot dari repo kita. Kemudian hash itu yang tadi yang saya bilang tadi, commit ada random karakter itu tadi, itu jadi merupakan penanda unik dari sebuah commit. Kemudian ada lagi checkout. Nah, checkout ini digunakan untuk berpindah ke sebuah branch. Nah, branch sendiri adalah cabang dari sebuah commit. Gitu. Kemudian merge yang tadi saya sampaikan itu proses menggabungkan dari beberapa branch. Gitu. Kemudian remote tadi adalah sumber yang memiliki repo. Gitu. Jadi apa istilahnya? Repo kita tuh jadi remote kayak gitu, yang kita taruh di GitHub tadi. Kemudian clone itu proses mengambil repo dari remote. Kemudian push itu mengirim commit ke repo. Lalu setelahnya mengupload lah gitu. Kemudian pull. Nah, pull itu mengambil commit dari repo. Jadi kita lakukan nanti kalau teknisnya itu sebelum melakukan push itu kita harus melakukan pull dulu untuk mengetahui perubahan atau mungkin kondisi commit di remote itu biar nggak konflik. Nanti kita lakukan pull dulu baru kita fixing dan baru bisa push gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari VCS ya, kegunaannya mungkin, dan kemudian dari pengertiannya. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu nggak, Pak? Ada sih, ada. Tapi ada, coba kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ada enggak, guys? Jadi kalau kalian belum punya GitHub itu wajib punya ya zaman sekarang ya. Dan coba kalian daftarnya itu pakai email UMS biar bisa daftar ke Student Developer Pack. Nah, kalau itu nanti kan dapat beberapa benefit kayak apa sih, saya lupa. Gratis hosting, terus dapat Canva premium 1 tahun, dan lain-lain, banyak lah itu. Kalau udah daftar di Student Developer Pack-nya kita. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sepertinya tidak ada. Baik, kita lanjut, Khalifah. Masih lanjut ya? Kalau mau demo? Ya, demo mungkin beberapa ini ya, operasi tadi. Ini saya udah di GitHub ya. Di GitHub. Kita coba bikin repository. Nah, ini beberapa operasi tadi yang bisa kita lakukan ya terkait kegunaan dari VCS tadi. Kalau udah login, udah daftar dan login, nanti bisa ada di atas ini ya, new repository, dan kita beri nama
beri nama repository kita, misal ilmu bareng. Kemudian deskripsi. Nah, di sini ada public dan private. Bedanya itu kalau public itu siapapun tuh bisa lihat source code kita. Nah, kalau kita private itu cuman anggota tim kita saja yang bisa lihat gitu. Gitu. Kalau project yang rahasia itu, atau mungkin sangat penting, bisa kita private ini. Jadi cuman beberapa orang aja yang bisa akses. Nah, ini kita kasih readme itu salah satu file nanti. Ada file yang dibuat untuk informasi repo kita. Mungkin ya, biasanya kalau di project yang beneran itu di readme ini ada beberapa informasi terkait mungkin setup-nya, deskripsi, dan sebagainya. Dan beberapa informasi yang penting mungkin yang lain. Kemudian ada git ignore, ini bisa pakai. Nah, ini untuk misal ada beberapa file mungkin. Kalau biasanya itu ada environment gitu ya. Misal kayak config database dan sebagainya itu kalau di komputer masing-masing kan beda, password, username itu kan beda. Nah, biasanya itu kasih ignore itu biar nggak ikut ke push. Kalau ikut ke push itu kan jadi konflik nanti sama anggota tim yang lain. Dan lisensi ini lisensi yang bisa kita gunakan gitu, dari aplikasi yang kita bikin. Nah, udah tinggal create repository aja. Di sini udah jadi. Repository kita kayak gitu. Nah, di sini kita bisa kalau kita mau mau kasih ke komputer kita clone dulu mungkin. Nah, ini ada URL-nya, nanti bisa pakai URL ini. Kalau pakai terminal, nanti ada komennya, git clone, kemudian diikuti sama URL ini. Atau bisa download zip, baru di ekstrak nanti. Nah, itu otomatis nanti udah ke remote ke repository ini. Gitu. Nah, kita coba bikin file di sini. Create new file. Tes nemo. Kita kasih nama file di sini, kemudian kita kasih catatan. Bareng. Nah, ini file yang kita bikin ya. Itu kalau kita mau simpan, nah, kita harus melakukan commit gitu. Kita udah punya file, kita udah edit. Ya, kita yang kalau mau nyimpan itu kasih commit. Jadi perubahan apa yang
kita lakukan. Ini deskripsi bisa diisi atau enggak. Nah, itu ini yang dimakan commit itu. Nah, kita udah punya file di sini. Tes ilmu. Nah, commit yang kita lakukan tadi ini, kita punya satu commit membuat file catatan gitu. Nah, kalau kita mau kerja di file ini, kita coba edit. Kita lakukan commit lagi nanti. Kita hapus. Nah, kita kan udah bikin perubahan nih. Nah, kita lakukan commit lagi. Kita lakukan commit lagi. Nah, setelah kita lakukan perubahan itu tetap filenya itu tetap ada satu di sini. Nah, tapi kita punya commit di sini. Demo di GitHub, kemudian hapus belajar. Nah, kalau kita buka filenya, nah yang pertama tadi sudah dihapus, dan yang di sini kita tambahin listnya demo di GitHub. Nah, kita bisa lihat history commit tadi di sini. Nah, kayak gini. Kita udah lakukan 2 kali commit di satu file tadi di ngilmu bareng di repo kita. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang dilakukan. Jadi kita perubahan yang kedua atau commit yang kedua kita tadi, pertama kita hapus yang pertama tadi, kemudian kita tambah listnya tadi satu. Sini ada warna hijau, yang kita hapus ada warna merah. Jadi ketahuan dari commit yang kita lakukan tadi, perubahan yang kita lakukan di file itu jadi ketahuan kayak gitu. Nah, itu operasi-operasi yang bisa kita lakukan di GitHub sendiri. Itu kalau di lokal kita clone dulu ya, berarti ya. Kalau kita mau nyambungin, misal repo ini, Terminalmu belum kelihatan, Pak. kelihatan ya. Ampun Pak ya. Ya, ini udah. Udah
komputer kita ya. Nah, kalau kita mau nyambungin itu, kita udah punya repo yang bisa kita jadikan remote di GitHub kita. Nah, kalau di sini kita clone dulu. Nah, URL dari repo kita tadi kan udah kebikin tadi ya. Nah, slash ini bareng. Nah, udah masuk ke sini. Masuk ke remote bareng. Nah, tadi file readme sama tes ilmu. Jadi sebelum melakukan ini mungkin terlebih dahulu dipastikan kalau udah install Git-nya ya. Version. Nah, ini saya udah punya Git versi 2.20 gitu. Dan kita lihat juga remote-nya. Nah, remote-nya tuh udah bener belum URL-nya. Kalau kita nge-clone tadi udah otomatis kebikin. Nah, kalau kita inisialisasi dari komputer kita, baru kita sambungin. Jadi, kita harus nge-add sendirian. Nanti bisa dibaca di ya. Dibaca di dibaca di dokumentasinya gitu. Gimana cara nge-remote-nya. Nah, ini udah terhubung kayak gitu. Ya, kalau kita buka di text editor kita, itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini contoh di project saya mungkin kalau di dalam satu project itu bakalan kita punya banyak file sebanyak ini. Mungkin ribuan file, dan itu kalau nggak pakai VCS bakalan menyusahkan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini tadi file kita tadi yang kita bikin tadi. Sekarang kita coba ngedit demo di lokal komputer. Nah, kita save. Nah, perubahan itu bakalan ini kelihatan di sini. Jadi kita lihat dulu status. Nah, di sini udah ada perubahan itu. Nah, untuk bisa nge-push ya. Pertama kita harus add dulu, commit dulu, lakukan commit dulu. Commit file mana yang kita mau lakukan commit. Tambah list, commitnya apa? Tambah list ini di lokal. Nah, udah nih.
Enggak ada lagi. Sekarang kita bisa lakukan push. Sebelum di push tuh kita lakukan commit apa istilahnya pull dulu untuk lihat ada konflik nggak nanti. Nah, kita di sini branch-nya itu ada main. Kalau udah full itu udah nggak ada masalah, nggak ada konflik. Kalau ada konflik ini bakalan muncul. Dan muncul pesan errornya. Main. Nah, untuk komen-komen ini nanti bisa dibaca, dipelajari ya. Saya contohkan aja di sini. Untuk nge-push itu pakainya ini, get push origin. Baru nama branch-nya. Kita masih punya branch satu tak ini. Nah, selesai. Kita nambahin satu di sini. Kita lihat di delete dulu di GitHub-nya. Kita sukses ini. Wah, belum deh. Masukin username sama password. Kalau sebenarnya kalau udah kita config ya, config kita simpan username sama password, kita nggak perlu masukin lagi. Nah, udah selesai, udah di commit, kita udah lakukan push di situ. Oke, lanjut. Nah, ini udah masuk nih. Yang kita lakukan tadi nih. Demo di lokal komputer ya, gitu. Nah, itu mungkin nanti yang bakal dilakukan. Proyeknya udah makin kompleks, sudah basicnya kayak gitu. Ini baru kita punya baru satu branch. Kalau di project sebenarnya ini contohnya di salah satu project itu kita punya banyak branch di sini. Mungkin bakalan punya SOP sendiri-sendiri sih nanti. Di setiap ngerjain fitur apa dibikin branch sendiri gitu. Mungkin itu saja Pak demonya. Nah, Ampun. ya. Ini kalau teman-teman bingung, itu bisa download yang GitHub Desktop. Nah, itu lebih simple. Nah, gitu. Di VS Code itu sebenarnya udah Ya, atau pakai VS Code itu ada. Nah, karena saya sudah lama meninggalkan dunia hitam, Pak. Dunia hitam itu terminal. Sekarang pindah ke desktop aja. Yang sekali klik langsung ke push. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Ini soalnya satu pertanyaan aja, soalnya ini udah melewati waktu kita ya. Ada yang bertanya mungkin bisa lewat chat atau
open mic, kok open mic itu kan kalau mau stand up, unmute mic ya. Yang di chat ini ada dari Mas Juadi, coba praktek push sama pull, udah tadi udah dipraktekkan. Ada lagi yang lain kalau mau bertanya, mumpung kita mendapat tamu programmer nih. Kalau dulu saya gini Pak, pas zaman-zaman kuliah itu dulu sering-seringan nge-push biar di statusnya GitHub itu hijau, setiap hari itu hijau itu. Kan aktif. Biar dikira coding tiap hari, padahal enggak. Cuma ngubah satu huruf, push, satu huruf, push, commit, push. Nah kelihatannya kan, wah ini tiap hari ngoding ini hijau terus ini tanggalnya. Padahal enggak. Ini ada yang mau bertanya enggak nih teman-teman? Kalau tidak ada, panitia tolong link sertifikatnya tolong ditulis di. Tanya rumah. Ah, Tanya rumah mungkin. ya itu ya kalau yang ingin mendapatkan sertifikat, linknya itu nanti dibuka sampai jam 4, maksimal jam 4 untuk mendapatkan sertifikat. Ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau nggak saya yang bertanya. Waduh itu kayak nek di kelas itu ya. Kalau nggak ada yang bertanya, dosennya yang bertanya. Oh ini dari satu aja ya dari Yofi ya, ini di chat ya. SC itu apa? Source code kali ya. Oh, apakah Git hanya bisa digunakan untuk source code? Apakah bisa untuk gambar atau file yang lain? Gimana? Coba dijawab Mas Khalifah. Kalau gambar itu jadi satu sih biasanya. Jadi kalau kita apa istilahnya kita update ya, kita replace itu bakalan ada commitnya juga. Walaupun dalam saat ini ganti nama, rename kayak gitu. Cuman kalau ngedit di dalamnya misal apa ya? Kalau di Photoshop misalnya ngedit ditambahin diputihkan kayak gitu belum pernah nyoba sih saya. Tapi kalau perubahan nama, kalau di project itu perubahan nama kayak gitu, perubahan size dari file, contohnya gambar itu bisa ke track kayak gitu. Kalau di source code kan lebih detail. Kalau source code contohnya di codingan JavaScript, PHP dan sebagainya itu ke track, ataupun file MS Word pun juga bisa ke track gitu. Berarti intinya bisa ya. Semua ya. Cuman kalau source code kan mendetail dari Ya. line berapa kayak gitu. Bisa. Kalau gambar kan di dalamnya itu banyak komponen. Beda mungkin. Bisa alternatif untuk hosting gambar. Mungkin itu maksudnya. Kan sekarang itu kita bisa jadi hosting itu kan. Jadi dapat satu halaman statik bisa. Bahkan tuh yang tadi buat kamu contoh itu kan file skripsi, itu kan bisa sebenarnya. Mbak. Microsoft Word. Jadi kalau dulu saya biar nggak hilang itu kalau nyimpen file, terutama file yang penting itu ya. Yang pertama itu di USB flash disk, yang kedua di komputer, terus di Dropbox, dan terakhir di GitHub. Nah, kalau misalkan komputernya kena virus masih punya di flash disk, flash disknya hilang masih punya di GitHub. Nah,
ini bisa buat teman-teman kalau misalkan punya file-file yang penting itu jangan cuma disimpan di satu tempat, bisa di Dropbox, bisa di GitHub, ini juga bisa jadi alternatif. Baik, itu aja ya untuk pertanyaannya karena kita sudah melewati batas. Terima kasih ini ke Mas Khalifah sudah meluangkan waktunya. Itu dirimu ditunggu istri ya di sebelah kanan ya. Ini Mas kok lama banget loh. Katanya sampai 2:30 kok nggak pulang-pulang. Jadi biar kirim paket Pak. Jadi Oke, baik, kita berikan applause secara virtual ya ke Mas Khalifah sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya. semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ke Instagram atau Ya. LinkedIn. Ingat itu sudah punya istri ya. Pertanyaannya jangan-jangan aneh. Oke, jangan lupa sertifikatnya itu di ptums.ac.id/sertifikat ya. Dan mumpung ingat di Instagram PTI sekarang sedang ada event namanya 30 Days of Code. Jadi kalau kalian selama Ramadan ini kan selama 1 bulan itu kalian coding, itu coba kalian bikin story kemudian upload di Instagram, terus jangan lupa tag @PTI-UMS. Nah, nanti setelah Ramadan selesai kita lihat siapa yang paling konsisten belajar coding selama 1 bulan di Ramadan ini, nanti akan mendapatkan bingkisan, itu ada kaos dan juga voucher GoPay. Ya. Infonya ada di Instagram @PTI-UMS. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Khalifah, kepada teman-teman yang hari ini join. Tadi kalau saya lihat hampir 100-an, sekarang udah 70. Berapa udah ada yang live berarti. Kalau gitu kita ketemu lagi di ilmu bareng bulan Mei dengan tema yang saya juga kurang tahu apa. Biasanya mendadak sih. Biasanya mendadak terus, oh besok kita bikin ini. Tes, langsung ketemu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Khalifah. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.